Selaku tuan rumah, diterima sangat familiar, sederhana karena ini rumah saya, rumah perjuangan. Jadi saya sangat enjoy dengan penerimaan rekan-rekan ini dan saya yakin sungguh bahwa dalam keluarga itu biasanya orang tua selalu memberikan makan anaknya dulu. Baru kalau ada kelebihan dia kasih buat anak tetangga dan lain-lain. Ya. Itu mengandung pengertian yang cukup mendalam, ya. Nah, jadi pasti dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya, karena dia yakin sungguh anaknya itu ketika tumbuh besar dan berkembang, punya masa depan yang baik, maka anaknya itulah yang akan merawat orang tua, merawat rumahnya, bahkan sampai meninggal dunia pun anak itu yang menjaga. Kira-kira seperti itu. Saya bangga sebagai kader partai. Makanya saya punya tekad sungguh untuk membangun daerah ini lewat PDI Perjuangan. Untuk rekomendasi ya Pak? Ya? Optimis bisa mengakui rekomendasi ya Pak? Ya harus. Kalau tidak optimis ngapain saya harus datang mendaftar? Terus sangat optimis. Saya agak sedikit pesimis kalau ada 2 kader PDI Perjuangan yang maju untuk nomor urut 1. Kalau ada 2, saya orangnya legowo. Tapi kalau tidak ada, saya yang punya mungkin popularitas dan elektabilitas cukup, saya yakin orang tua saya akan merekomendasikan saya. Oke, mungkin gambaran visi misi ke depan Pak, kalau seandainya Bapak mengantongi rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju. Visi misi secara otentik akan saya serahkan, tapi saya punya visi besar, yaitu Maluku Tenggara damai sejahtera. Saya membayangkan Maluku Tenggara dia harus damai dan rakyatnya harus sejahtera. Dan oleh karena itu akan dituangkan dalam beberapa misi. Misi yang paling utama adalah saya senang untuk harus membangun yang namanya sumber daya manusia. Kita sudah harus berpikir untuk meninggalkan pembangunan fisik yang terlalu over, tapi harus berpikir bagaimana sumber daya manusia. Maka ke depan paling tidak setiap kecamatan saya bermimpi di dalam visi misi saya untuk pasti ada perwakilan dari kecamatan yang harus kuliah di universitas selevel Universitas Indonesia, ITB Bandung, IPB Bogor, dan juga Universitas Gadjah Mada. Sampai S2 minimal. Setelah itu mereka mau berkarya di mana itu persoalan lain. Tapi kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Jadi yang kedua, pembangunan akhlak, ya, itu penting sekali. Akhlak, spiritual, itu sangat jauh lebih penting. Mungkin kita melihat saat-saat ini banyak sekali pembangunan fisik gereja dan masjid. Kalau saya sudah cukup. Sudah waktunya kita membangun akhlak manusia, mental spiritualnya. Makanya kegiatan-kegiatan kerohanian itu harus kita push dengan anggaran yang cukup. Dakwah, kegiatan OMK kalau di Katolik, AMGPM di Protestan, kita hadirkan narasumber yang berkualitas untuk memberikan pencerahan dari sisi kerohanian, sehingga ke depan mereka bukan saja pintar, tapi juga intelektualnya, mentalitasnya itu tertata dengan baik. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi. Yang penting pada saatnya saya suka kalau bisa usul ke KPU kita debat di Stadion Maren lah. Jangan